wal ibadah wal istibadah wal hissa ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattu'a ilal huda wattidalata al khairi ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawadi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna rahman nabiyina hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fatahalana futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas solihin. Allahumma aghnina bil alim wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi'lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fid dini wad dunya wal akhirah minal muqarrabin ya kasrana wal hasanal fi'al ya qa'iman bil zawal ya mubdi'a bil misal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faslun fasal wa alaika bitulil muqsi wa qasratil julus bil masjidi. Wa alaika dan hendaklah engkau wahai saudaraku bitulil muqsi untuk selalu lama berdiam wa qasratil julus dan banyak duduk fil masjidi di masjid. Jadi saya Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad nganjurkan supaya kita betah lamo-lamo di masjid. Jadi kalau sudah datang ke masjid, anjurannya kalau baca hati itu betah di dalam masjid. Jadi kalau baca lamo-lamo jangan cuma sebentar. Sama seperti ikan ketika berada di dalam air, ya betah selama. Beda dengan burung, tak betah dia di dalam sangkar, pengen nak keluar baik. Tapi kalau ikan selama di dalam air dia betah. Itulah kita kalau bisa ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, maka betah-betahlah di dalam masjid. Biniyatil i'tikaf dengan cara niat i'tikaf. Nah, i'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Kenapa anjurannya kita disuruh betah di masjid? Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid buyutullah, masjid itu merupakan rumah Allah. Wa ahabbul baqa'i ilaih, dan bagian dunia yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Biqa itu jamak dari buq'ah. Bagian di belahan dunia yang paling dicintai Allah itu adalah di mana di bagian dunia tersebut dibangun masjid. Tempat paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid. Waqad qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al masjidu baitun kulli taqin. Masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza ra'aitum, jika kamu melihat ar-rajula, seseorang ya'tadu yang terbiasa al-masjidah, ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kamu lahu, kepadanya yang rajin ke masjid tadi, bil imani, bahwasanya dia adalah orang yang mempunyai iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Surat apa ini? At-Taubah ayat 18. Inna itu huruf taukid, ya. Artinya sesungguhnya, namanya itu mazaidah kafah yang mempunyai faedah hasar. Hasar itu membatasi. Jadi yang hanya berhak, yang sungguh yang hanya berhak memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan
hari akhir. Jadi faedah innama itu membatasi, kalau dalam ilmu nahwu itu hasar. Sama cak innamal a'malu binniyat. Dan hanya saja amal perbuatan itu tergantung hanya dengan niat. Sama cak hadisnya Nabi innamal ilmu bit ta'allum. Kalau pengen punya ilmu, ya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara bit ta'allum, belajar. Jadi innama itu membatasi, khusus, membatasi, mengkhususkan. Bahwasanya yang hanya berhak memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat selanjutnya itu wa iqamis sholati wa ataz zakah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat, walam yaksha, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa'addahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitung orang yang senantiasa hatinya hobi ke masjid. Nabi Muhammad menghitungnya fisab'atil ladzi, sama termasuk dalam 7 golongan. Fisab'atil ladzina yuzilluhumullahu, termasuk pada 7 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah bizilli arsyihi, dengan naungan arasnya Allah, yauma la zillah, yang mana tidak ada naungan illa zilluhu, melainkan perlindungan atau naungan Allah. Jadi satu di antara 7 golongan yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena nanti kan yang namanya hari kiamat itu kan penuh kecemasan, penuh kepanikan, saking panasnya. Dikabarkan bahwasanya matahari itu sinar cahaya sampai sekilat, saking parah. Nah, yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat itu 7 golongan, di antaranya adalah mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Faqala, Rasulullah bersabda, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya mu'allakun, terpaut, terhubung, bergantung dengan masjid. Kalau hadis panjangnya itu kan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaumal la zilla illa zilluhu. 7 golongan yang mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, yang mana di situ tidak ada kenaungan melainkan kenaungan Allah. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Biasanya kan masa muda ini kan masanya bersenang-senang, masa di mana nyari jati diri, sibuk dengan duniawi. Ini masa mudanya dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seseorang yang hatinya selalu senantiasa terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, saling membantu di dalam berjuang di jalan Allah. Lalu yang selanjutnya, wa rajulun da'athu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik yang mempunyai kedudukan, dalam arti dia punya
apa karir lah. Terus cantik pula diajak untuk berzina. Si perempuan tadi mengajak laki-laki untuk berzina, akan tetapi si laki-laki karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk tidak tergoda dari rayuan wanita tersebut. Kenapa? Akhafullah, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Lalu kemudian warajulun tasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang laki-laki yang bersedekah dengan sedekah sehingga ia merahasiakan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini maksudnya bahasa kinayah, dalam arti apa? Dia sedekah secara sembunyi untuk dapat apa? Supaya mendapat predikat ikhlas. Khawatir kalau seandainya dia sedekah terang-terangan, takut timbul di dalam hatinya sifat riya, sifat sum'ah dan lain sebagainya. Lalu kemudian warajulun zakarallahu khaliyan fafatun aina, yaitu seorang yang mengingat Allah di kala sunyi, di tempat yang sepi, lalu kedua air matanya kemudian menangis. Nah, itulah 7 orang yang kelak nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman di zaman sekarang ini banyak yang rajin ke masjid. Rajin ke masjid banyak ya. Tidak kurang-kurang 5 waktu berjamaah. Biasanya yang rajin masjid ini tadi apa? Karena pensiun. Yang kedua karena lah tua balik, akhirnya rajin ke masjid. Malak mucak dunia akhirnya ke masjid. Rajin baik ke masjid, tapi soal ibadah tidak terti. Jadi jangan salah paham, jangan tertipu. Jangan mentang-mentang jadi kita rajin ke masjid, berarti doni kelak dapat apa? Naungan di hari kiamat. Tidak macam itu. Harus tetap disertai dengan ilmu. Ini rajin ke masjid tapi nandak untuk ilmu. Tetap dia sesuai dengan keadaan. Meluk-meluk pokoknya kawan meluk ke masjid. Tapi disuruh pergi majelis tak kalah. Suruh belajar fikih tak kalah. Nah ini sama beboh. Dia tetap harus disertai dengan ilmu. Karena tanpa ilmu ya amal itu tak akan diterima. Jadi itu termasuk juga talbis syaitan, tipuan iblis. Dibuatnya kita rajin ibadah, tapi di satu sisi kita ibadah tadi tanpa dengan ilmu. Wong kita gawe dunia lagi nak butuh ilmu. Kalau kata ilmunya berantakan gawe. Hamid misal kemacak-macak, nak motong rambut, tak belajar lagi dengan Kak Weli atau Kak Toge, gawe dunia. Apalagi amal akhirat harus disertakan ilmu. Jadi jangan heran kalau kita nyengok ada saudara-saudara kita rajin ke masjid, 5 waktu, salah-salah ke masjid tadi. Tapi diajak ke majelis sungkan. Jadi kadang ibadah itu hanya casing saja. Tetap wajib belajar. Warajulun qalbuhu ma'alakun bil masjid. Jadi seseorang yang hatinya selalu nantiasa terpaut dengan masjid. Maksudnya terpaut dengan masjid cak mano? Iza kharaja, ketika dia keluar minhu dari masjid, hatta ya'udah, hingga dia kembali lagi ilaihi ke masjid. Jadi hatinya pengen selalu terpanggil. Bila azan memanggil, dia sudah ada di masjid. Dia sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Walakin alaika, akan tetapi wajib bagi dirimu halal julusi, ketika engkau duduk fihi di masjid, bil adabi, dengan
tetap bertata krama wal ihtirami dan memuliakan wal imsaki dan menahan diri an putulil kalami dari bicara yang berlebihan, fadlan terlebih lagi anil mahzuri dari pembicaraan yang dilarang minhu darinya, al harami yaitu juga pembicaraan yang juga haram untuk dibicarakan. Jangan sampai kita di dalam masjid itu ngobrol tentang duniawi, ngobrol hal yang sia-sia, atau justru malah kita ngobrol hal-hal yang diharamkan. Karena ngapa? Dunia illa liyu'badallahu fi, karena sesungguhnya masjid itu dibangun illa liyu'badallahu fi, melainkan memang agar supaya Allah itu disembah di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh ila qauli, sampai firman Allah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Surat Nur ayat 36 sampai 38. Fi buyuti azinallah, di rumah-rumah Allah, azinallah Allah memerintahkan anturfa'a, dimuliakan, wa yuskaro dan disebut fiha di masjid tadi ismuhu namanya, yusabbih lahu bertasbih untuknya fiha di masjid bil ghudwi di waktu pagi wal asoli dan di waktu petang. Rijalun orang-orang la tulhihim yang tidak melalaikan mereka tijarah pun perniagaan wala bai'un dan juga jual beli wa an zikrillahi dan dari mengingat Allah wa iqamis salat dan juga dari mendirikan salat wa itaiz zakat menunaikan zakat yakhafuna yang mana mereka takut yauman akan satu hari tataqallabu fihi alqulubu wal absar yang mana hati dan pandangan mereka itu terguncang, yaitu di hari kiamat saking paniknya. Jadi masjid itu memang khusus untuk digunakan untuk beribadah. Di situ diselenggarakanlah sholat, diselenggarakanlah tilawatul Quran, pengajian Al-Quran, diselenggarakan juga masalah misalkan pendidikan. Jangan dibuat untuk gawe dunia. Liyajziyahumullahu ahsanu ma amilu, agar Allah memberi balasan yang paling terbaik atas apa yang dahulu mereka kerjakan, wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha, dan Allah memberikan tambahan daripada karunia-Nya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah yang berkehendak memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, tanpa batas. Nah, itu ayat lengkapnya. Oh, ini kelewatan ya. Fa'in bada dan jika tampak laka bagimu at-tahaddusu, cerita-cerita atau pembicaraan atau obrolan, bisya'in dengan sesuatu min umurid dunia daripada urusan duniawi, fabrus maka hendaklah engkau keluar, fabrus ila kharijil masjid, hendaklah engkau jelaskan di luar masjid. Misalkan tampak darimu pengen membahas masalah dunia, maka hendaklah kamu keluar dari masjid, jangan di jero masjid bahasnya. Wala tashtagil, dan janganlah kamu sibukkan dirimu fil masjid, di masjid, illa bil ibadah faqat, melainkan semata-mata hanya untuk ibadah. Jangan sampai gawe lain kita gawe ke di masjid.
Li'annahu la yubna illa liyubadallahu fi, karena sesungguhnya sekali-kali masjid tidaklah dibangun melainkan agar supaya Allah itu disembah di dalamnya. Seperti ayat yang Allah terangkan di dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Wa iza dakhalta, dan ketika engkau masuk masjid, nah ini adabnya sekarang. Ketika engkau masuk masjid, faqaddim, maka dahulukan olehmu rijlaka, kakimu al-yumna, yang sebelah kanan. Kalau masuk masjid, dahulukan kakimu yang sebelah kanan. Wakul, lalu kemudian bacalah doa bismillahi wassalatu ala rasulillahi Allahumma firli zunubi wabtahli abwaba rahmatik. Ini doa masuk masjid yang paling pendek. Ya Allah, Allahumma ftahli, bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya. Apalah kira-kira doa masuk masjid ini? Doa masuk masjid ini doa yang biasa diajarkan di saat kita TPA dulu. Allahumma firli zunubi wa tahli abwaba rahmati. Ya Allah, Allahumma firli zunubi, ya Allah ampunilah dosaku, wa tahli, dan bukakanlah olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, kalau di dalam kitab Azkar kemarin kan a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim min syaitonir rajim, alhamdulillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma firli zunubi wa ftahli abwaba rahmati. Nah itu kalau versi panjangnya. Kalau kita udah hafal ya cukup Allahumma firli zunubi wa ftahli abwaba rahmati. Jadi masuk masjid pun ada doanya. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk, sudah masuk jangan langsung duduk, hatta tusalliyah, hingga engkau salat rakaataini, 2 rakaat. Namanya salat apa? Salat sunat tahiyatul masjid. Karena memang ketika kita masuk masjid, maka masjid itu berhak untuk dihormati dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Nah tapi kalau semisal kita datangnya pas, katakanlah pada Jumat tadi, dilala pas khotib sudah naik di pucuk mimbar. Nah apakah kita masih dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Masih, tapi digawe ke secara ringan, tidak komplit. Dalam arti apa? Diringankan caranya, dipercepat, tapi tanpa menghilangkan rukun-rukun sholat. Jadi tidak harus tahiyatul masjid. Memang kebetulan misalkan kita belum sholat qobliyah, ya niatnya sholat qobliyah, misalnya qobliyah zuhur, qobliyah Jumat, itu sudah otomatis. Seandainya kita melakukan sholat rawatib qobliyah, itu sudah termasuk kita melakukan sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Sudah terhitung tahiyatul masjid, sudah terhitung memberikan penghormatan kepada masjid. Nah, tapi kalau seandainya di sini dijelaskan fa'ilam tatamakkan, kalau seandainya kamu tidak memungkinkan minas sholati, untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, datang tahu-tahu lanak komat, maka fakul, sebagai gantinya bacalah arba'a maratin, sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya bagiatus sholihah. Itu kalau seandainya kita tidak galak atau memang kita tidak kasih kesempatan untuk melakukan sholat 2 rakaat, karena misalkan keburu nak sholat wajib, dianjurkan baca bagiatus sholihat sebanyak 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar. Nah itu sudah menggantikan posisi sholat sunnah 2 rakaat. Wa iza kharajta, dan jika engkau keluar minhu dari masjid, faqaddim, maka dahulukanlah rijlaka, kakimu al-yusra yang sebelah kiri. Masuk sebelah sana, kalau keluar kaki kiri. Waqul, dan ucapkanlah ma taqaddama, doa yang sudah disampaikan tadi. Waj'al, dan jadikanlah badala abwaba rahmatik, sebagai ganti daripada kalimat abwaba rahmatik, kamu gantikan apa? Abwaba fadli, pintu-pintu karuniamu. Kalau masuk Allahumma firli zunubi wabtahli abwaba rahmatik, kalau keluar Allahumma firli zunubi wabtahli abwaba fadli. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Karena apa? Keluar dari masjid ya, ada kalanya kita nak begawe lagi, ya kan? Ada kalanya kita nak nyari rezeki lagi, maka kalimatnya fadlik, karunia Allah. Nah ketika kita nak ibadah, yang kita harapkan apa? Rahmat. Wazid. Nah, setelah baca tadi ditambahi a'udzubillah minasyaitonirrajim majunudih, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan dan pasukannya. Habis keluar masjid ngejin lagi biasanya orang ini kan. Maka setelah itu doa lagi, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan dan pasukan-pasukannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudih. Masuk masjid jadi malaikat, keluar masjid jin lagi. Nah. Wa iza sami'ta, dan jika engkau mendengar al-muazzina, orang yang mengumandangkan azan, fakul, maka katakanlah mislama yakul, katakanlah ucapan yang sama dia ucapkan. Dalam arti apa? Kita dianjurkan untuk menjawab azan. Kalau dia mengucapkan Allahu Akbar, kita disunahkan macam apa yang diucapkannya Allahu Akbar juga. Asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha illallah. Illa fil hayy alataini, kecuali pada kalimat hayya ala sholat dan kalimat hayya alal falah. Fakul, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya pertolongan Allah. Hayya ala sholat, ayo kita sholat. Hayya alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Tak akan bisa kita untuk baca beribadah, tak akan bisa kita baca untuk memperoleh kemenangan kecuali atas pertolongan Allah. Makanya jawabannya la haula wala quwata illa billah. Wa fit taswib, dan di dalam menjawab taswib. Taswib itu apa? As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Jangan an-naumu khairum minas salat, terbalik. Maka jawabannya apa? Sodaqta wa barirta, engkau benar, wa barirta, dan engkau telah berbuat baik. Nah, kalimat as-salatu khairu minan naum ini adalah kalimat yang memang dahulunya pernah dilantunkan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Awal mula adanya panggilan azan itu kan ketika Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Pada waktu itu kan belum tahu caranya cak mano mengetahui tanda-tanda masuknya waktu sholat. Ada sebagian sahabat ngongkon, oh pakai lonceng deh, sebagai tanda masuknya waktu sholat. Lalu kemudian Nabi mengutus salah satu sahabatnya yaitu Bilal bin Rabah. Nah, maka barulah di situ disyariatkan azan di awal 1 atau 2 Hijriah. Dan ketika sahabat Bilal mengumandangkan kalimat as-salatu khairu minan naum yang khusus, ya kalimat itu ketika di waktu
sopo. Nah, Nabi merestui. Nabi merestui, bukan ngelarang, tapi merestui. Nah, zaman sekarang kan ada yang heboh-hebohnya kemarin apa? Hayya 'alal jihad, ada ya? Nah, itu tidak kacik rujukan. Nah, itu termasuk bagian yang batal ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kacik dasarnya. Faiza farauta, dan ketika engkau selesai menjawabihi dari menjawab muazin, fasalli, maka bersalawatlah ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summaku, lalu kemudian berdoa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imati Muhammadan lil wasilati wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kalau redaksinya cuman pendek, kalau redaksi aslinya dia dalam hadis itu inilah. Tapi kalau yang panjangnya itu kan asyarafa wa darajatal aliyat rafi'ah wa ba'asu maqama mahmudan li wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kalau dalam hadisnya sampai sini ya, sampai pada kalimat wa'atah. Allahumma, wahai Tuhan kami, Rabbi hazi da'wah, Tuhan pemilik seruan at-tamat yang sempurna, wassalatil qa'imah, dan solat yang hendak didirikan, ati karuniakanlah Muhammad dan Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah itu maknanya darajatul ula, ya, derajat yang tinggi, wal fadilata, dan keutamaan, wa ba'ashu maqamam mahmuda, dan karuniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji, allazi wa'ata, yang telah engkau janjikan kepadanya. Atau Nabi Muhammad itu dalam hadis itu halal lahu syafaati, barang siapa yang berdoa demikian maka halal baginya syafaat. Waksir, dan perbanyaklah olehmu minat du'ai, daripada berdoa, bainal azani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Itu dianjurkan untuk memperbanyak doa waktu di antara setelah azan dan iqamah. Karena doa yang berada di antara azan dan iqamah itu adalah doa yang mustajab. Ya. Karena ada sabdanya Rasulullah SAW, ad-du'a bainal azanaini la yuraddu. Doa antara azan dan iqamat itu tidak tertolak. Ya. Habis azan duduk kan gitu kan, nunggu iqamah. Antara sela-sela waktu antara azan dan iqamah diisi dengan doa. Jangan dianggurkan ya waktunya, waktu antara azan dan iqamah itu jangan dianggurkan, tapi harus dianjurkan untuk diisi dengan memperbanyak doa. Dan di antara doa, wa minat du'ai al-waridi, dan di antara doa al-waridi, yang mana itu doa tersebut datang maksudnya bersumber dari Rasulullah, fi hadzal waqti, pada waktu ini, waktu di antara azan dan iqamah, di antaranya apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, yaitu memperbanyak doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu afwah wal afiyah. Afwah itu ampunan, afiyah itu kalau makna umumnya biasa kita pakai apa? Afiyah, sehat, wal afiyah, selamat, bisa dimaknai apa? Sehat, ya, bisa dimaknai apa? Umum yang kita pakai biasanya selamat pula, ya. Afiyah itu selamat, padahal makna afiyah itu luas, ya. Makna afiyah itu luas, bukan hanya keselamatan, bukan juga hanya kesehatan. Kalau di dalam hadisnya Rasulullah itu apa? Al-afiyah ala syurati aujuhin. Afiyah itu mempunyai 10 makna. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 untuk di dunia dan 5 untuk di akhirat. Yang pertama apa? Fa ammal lati fid dunya, adapun 5 di dunia, yang dimaksud afiyah itu adalah ilmu, wal ibadah, warizqun minal halal, dan rizki yang halal, wasabru ala syiddah, sabar ketika ditimpa kesulitan, dalam arti di saat kita diunjuk ujian oleh Allah,
ya, berupa kesusahan, kesulitan, ya. Kita tidak merutuk, nah itu termasuk afiah. Wa syukru ala ni'mah, kita banyak bersyukur atas karunia nikmat Allah, nah itu juga afiah. Wa amal latifil akhirah, adapun afiah di akhirat, fa innahu ya'tihi malakul mauti bi rahmah wa lutfi, yaitu datangnya malaikat maut kepada orang tersebut dengan rahmat dan sikap yang lembut. Ketika nak nyambut nyawa kita tuh, dia dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Yang kedua, makna afiah di akhirat adalah la yurawi'uhu munkar wa nakir fil qabri. Munkar nakir itu tidak buat kita kaget, tidak buat kita takut ketika kita di alam kubur. Yakunu amanan minal fazail akhbar, yang mana kita di dalam kubur itu mendapatkan keamanan, ya. Mendapatkan keamanan, ini jauh dari ketakutan. Tumhi sayi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu, kesalahan kita dihapuskan, kebaikan kita diterima. Nah, itu termasuk afiah. Yamuru ala siratikal barkil allami yadkhulu al jannah fis salamah. Kita melewati jembatan Siratul Mustaqim itu seperti kilat yang menyambar. Nah, mana kalau kilat nyambar tuh nyampe berapa detik balik? Tidak nyampe 5 detik kan, saking cepatnya. Sehingga ketika melewati sirat seperti kilat yang menyambar itu, maka masuk juga dalam keadaan selamat. Macam-macam wong yang melewati sirat itu, ada yang merangkak, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang bergelantungan. Nah, ini kita melewati sirat itu secepat kilat yang menyambar. Tahu-tahu nyampe. Itu mana afiah, di antara mana afiah di ya. Waqad waroda, dan sungguh telah datang penjelasan al-hasub, dorongan, anjuran fi sunnati, ada sunnahnya Nabi Muhammad ala hazat doa, tentang doa ini fi ghairi hadzal waqti, bukan hanya di waktu antara azan dan iqamah. Kalau baca memang dibaca terus, ya, doa memohon afiah ini, Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah wal mu'afata di dunia wal akhirah. Setiap waktu, bukan hanya di setelah azan dan iqamah. Fa'alaika, maka wajib bagimu bihi, dengannya doa ini. Karena kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya doa ini min ajma'il adiyah, termasuk doa yang sudah komplit lah doa lo di situ. Wa afdaliha, dan termasuk doa yang paling utama. Sedang kelihatannya sederhana, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Sederhana, kalau kita mengucapkan itu kan sederhana, tapi padahal sudah mencakup doa yang komplit. Nah, ini kadang wong ndak terti. Dikongkon doa, habis tahlil baca doa 5 menit, 10 menit, segala doa dibaca. Teko kita yang ngamin kecapek. Tapi kalau orang yang ngerti, ya doa sesingkatnya apa yang dimaksud, tanpa harus banyak-banyak. Wa alaika bil mudarah bis-salah.